seperti biasa mau mengingatkan Insertizen untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti biasa kita memakai masker ya, Jess ya. Bener, kalau di sini kita pakai face shield ya, biar wajah cantik kita kelihatan. Bener. Dan selain itu kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun, kalau nggak hand sanitizer. Benar, karena kan di masa pandemi ini kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Setuju. Jadi buat menjaga teman-teman yang masih beraktivitas di luar rumah seperti kita ya, Jess ya. Dan menjaga orang lain juga, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ini. Ingat, 3M pesan ibu. Ya. Itu dia. Oke, langsung aja kita undang ya. Kayaknya sudah pada tidak sabar lagi pengen berbicara langsung dengan wanita cantik, selebgram yang luar biasa sekali. Bahkan dia bisa menyanyi juga loh. Bisa nyanyi, bisa makeup juga. Keren kece kali banget ya. kan? Tasya Revina. Hai, Tasya Revina. Apa kabar kamu? Baik, alhamdulillah, insya Allah masih baik-baik saja sampai hari ini. Alhamdulillah. Masih baik-baik saja ya. Kalau tidak baik-baik kenapa Tasya? Gak apa-apa. Sekarang lagi di mana posisinya? Aku lagi di Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall. Tapi sekarang udah stay di Jakarta, apa masih tinggal di Medan? Sebenarnya dari 2013 itu aku udah stay di Jakarta, tapi orang tua masih di Medan. Karena kan aku kuliah di Jakarta ya. Jadi memang dari awal kuliah sampai selesai kuliah aku stay di sini. Oke, jadi dari 2013 ini mah sama aja Medan ke Jakarta. Sama lah, 11-12 selama kita ya kan. Tapi masih sering bolak-balik Medan? Paling kalau balik Medan tuh pas Lebaran, terus kalau ada libur panjang tahun baru gitu ke Medan. Tapi kalau misalkan ada kerjaan yang mengharuskan aku harus terbang ke Medan, ya aku balik Medan. Karena kan mama masih tinggal di Medan. Gimana? Lebih suka tinggal di Medan atau tinggal di kota besar Jakarta? Ada plus minusnya masing-masing sih menurut aku ya. Kalau Medan itu kan memang udah kota kelahiran ya. Jadi serba-serbinya itu kita lebih paham, lebih banyak kenalan juga di sana gitu. Tapi kalau tinggal di kota Jakarta itu kan namanya kota orang gitu kan. Kita kan ngerantau ya, challenge-nya lebih berasa aja, tantangan-tantangannya. Terus habis itu kita lebih belajar mandiri gitu kalau di Jakarta. Setuju, apalagi kalau makanan Medan itu tidak bisa dilupakan. Makanya kalau di sini kan nasi uduknya sepi gitu kan. Kalau di Medan kan rame kali ya kan. Kenapa kok pakai kali? Ngomong bahasa Medan dong. Coba sapa-sapa kawan-kawan kau yang di Medan itu, pasti nonton dia. Iya, coba sapa dulu. Halo semuanya yang lagi nonton aku di Medan, kayak mana? Nih jam-jam segini nih biasa jam-jam kalian cocok makan bubur manis itu ya lalu depan rumah ya kan? Pokoknya kalian semangat lah menjalani hari ini, jangan patah semangat. Pokoknya kalau ada masalah, kan hadapi aja ada. Masalah itu anggap aja kayak kentut. Kentut. Kalau bawa kentutnya gimana hadapin? Tapi lama-lama hilang. Lama-lama hilang ya. Cocok bawa kali. angin ya. Kebawa angin lah ya kan, kemana lagi? Oke, jadi sekarang ceritain dong kalau misalnya sekarang kan udah pindah di Jakarta 2013, gimana sih perjalanan hidupnya khususnya kamu sekarang yang menjadi selebgram. Kok bisa sih mulai tiba-tiba jadi selebgram, itu gimana ceritanya? Kalau tiba-tiba jadi selebgram itu memang unpredictable ya. Dari awal memang nggak pernah berekspektasi bakal Tasya lagi pengen jadi selebgram nih, nggak pernah berekspektasi kayak begitu dari awal. Cuman kalau ditanya perjalanan karirnya ya, kan memang aku kuliah tuh manajemen ekonomi ya. Niatnya memang dari kuliah itu selesai kuliah ya mau kerja kantoran, basic lah biasa kalau udah tamat kuliah pengennya kerja gitu kan. Tapi pas udah di semester akhir kuliah justru aku tiba-tiba lebih aktif di entertain, lebih aktif di iklan, sinetron, FTV gitu kan. Memang awalnya di situ. Terus awal 2020 kemarin kebetulan kita lagi di rumah aja, jadi syutingan juga udah nggak ada. Maksudnya kan FTV gitu kan syuting pada nggak aktif ya. Betul. Syuting. Nah bingung mau ngapain ya, yaudah deh daripada gabut di rumah akhirnya bikin TikTok terus tiba-tiba nggak tahu kenapa ternyata alhamdulillah responnya tuh bagus dari followers TikTok kan. Jadi ya udah tiba-tiba se-booming itu nggak ngerti juga kenapa bisa kayak gitu. Memang ya kalau misalnya udah kadang tuh kalau nggak niat itu ada aja gitu jalannya ya gitu. Emang ya, sudah ada jalannya, gitu makanya kan kata orang rezeki itu sudah diatur. Bener. Kita nggak pernah nyangka kita akan ngelakuin apa. Cobalah Revina, iya kan Tasya Revina. Coba dong tunjukin, kan kamu kan terkenal di TikTok tuh beauty juga, lifestyle juga, terus fashion juga. Bisa ditunjukin nggak deh head to toe kamu ini pakai apa aja buat hari ini keluar rumah ke PIM? Head to toe, aku sesimpel itu sih sebenarnya hari ini cuma pakai kayak kemeja putih kayak gini, terus pakai gimana cara ngasih lihatnya ya? Pakai short pants, terus habis itu pakai
tas yang senada sama sama celana aku, terus pakai wedges. Udah gitu aja. Nyantai Kalau ya. jam, nyantai lah, cuman ke mall doang. Nyantai tapi fashionable. Bener. Apalagi ini kan sekarang lagi masa-masa pandemik, cantik-cantik banget juga nggak banyak yang ngeliat. Iya, Dan itu malah di cover sama masker juga masalahnya mukanya. Iya betul, itu betul banget. Tapi kalau ngomongin soal TikTok nih kan, karena bermula dari TikTok terus viral. Nah banyak banget orang-orang yang seneng banget nih kalau misalnya lagi tanya jawab Q&A, kamu jawabnya tuh ngegas gitu loh. Nyablak, cewek-cewek cantik tapi nyablak. Itu gimana? Kamu aslinya nyablak atau memang cuma di konten atau memang ya konten aja gitu? Sebenarnya kalau dibilang ngegas, memang orang Medan kan rata-rata ngomong kayak gitu ya. Maksudnya Iya sih. bingung gitu loh, kadang lu tuh lagi marah atau lagi bikin konten share gitu kan. Enggak, ini memang cara berbahasa kita di Medan ya seperti ini sebenarnya gitu kan. Cuman kalau dibilang aslinya nyablak, ya so-so lah, cewek Medan memang kayak gitulah gitu loh. Gak bisa dibilang nyablak juga sih, cuman ya seperti itulah. Tapi Udah, setuju bingung ya, jelasinnya. berarti kamu tuh memang aslinya begitu aja ngomongnya ya. Memang orang Medan. Ya kayak kita juga lah. Cuman kalau karena kita di TV kan ya udahlah nggak agak-agak behave dikit ya Kalau kan. nggak kan digampar sama netizen loh kita, dilempar sepatu di komentar-komentar itu. Tapi kita punya video nih tentang kecablakan kamu. Udah ada videonya belum ya? Coba ya, kita tag ya, kita ngelihat video Q&A ya. Kalau mantan ngajak balikan kayak mana kak? Padahal dia yang mutusin, terimalah lagi, ya kan? Habis itu komen-maini dia, kok pacari lagi orang lain pas lagi pacaran sama dia, kok selingkuh dia sama 10 orang sekaligus, ya kan? Nanti kalau ditanya kayak gini, kok sakit ya aku? Kok jahat kali ya? Kok jawab kayak gini? Iya, kan kau yang... Yes, Nah, betul itu. kali lah itu. Sadis sekali loh tapi jawabnya. Tapi bener loh itu loh. Iya, Ya. make sense ya kan. Menggambarkan kehidupan cerita zaman sekarang. itu berlaku untuk mantan yang pernah nyakitin ya. Tapi kalau misalkan mantan yang nggak nyakitin ya janganlah digituin, kasihan pula dia. Iya. Tapi kau sendiri udah pernah nggak mengalami hal-hal kayak gitu? Kalau maksudnya hal-hal kayak gitu kayak mana nih? Ya itu disakiti lah, dipacari kau beberapa banyak sekaligus gitu. Ya kalau Pernah tuh. diselingkuhin, Pernah tuh katanya. pernah ya pernah. Semua Terus? ya kan itu kan pengalaman. Maksudnya kita pernah pacaran terus tiba-tiba diselingkuhin ya pernah. Tapi mantannya kan minta balik lagi. Oh gitu. Karena dia tahu tabiat kau. Kalau enggak ya kan, Takut juga dia. Aduh. Tapi pernah ada yang tersinggung nggak sih Tasya sama omongan kamu kan nyablak gitu. Kalau misalnya orang-orang di luar kan nggak tahu Iya, kalau iya, misalnya iya. Orang Medan ngomong kayak gitu sebenarnya ya kan. Banyak, maksudnya konten-konten yang aku tuh kadang-kadang memang banyak menuai pro kontra ya, karena kan nggak semua orang bisa menerima intonasi berbicara yang seperti itu gitu kan. Cuman ya aku mikir gini lah ya, orang selama aku nggak nyebutin nama, aku nggak menyudutkan suatu suku, agama atau ras ya go on, nggak peduli ya kalau orang mau ngerasa tersinggung atau enggak. Ya kalau misalkan kalian ngerasa tersinggung sama omongan aku ya berarti betul omongan aku ya kan. Ih betul kali tuh, suka kali aku. Kamu jadi diri sendiri aja gitu ya. Iya, Itu ya nggak peduli keren kalau loh. misalnya memang kau ngerasa betul lah berarti omongan aku. Berarti selama ini kalau jawab Q&A, jawaban kamu memang asli dari hati ya, bukan dibuat-buat ya. Jujur aja gitu ya. Spontan. Spontan aja. Tuh. Yes, makanya. Ngomongin soal TikTok kamu nih, sekarang followers di TikTok kamu udah berapa? 3.600.000. Ih banyak Wih. kali. Kok bagi-bagi lah sama orang Medan ini? Kami belum banyak loh followersnya. Nggak ada pun aku followersku. Kok nggak ada TikTok? Ada tapi nggak jago lah kayak gitu. Is. Aku pakai lah logat-logat Medan Iya, udah besok banyak followersku. Duet lah kita, Tasya. Kok kau mau minta-minta? boleh, Gimana sih? terus. Kalau misalnya di TikTok itu, biasanya selain bahas yang nyablak-nyablak, terus konten beauty, terus fashion, kira-kira ada konten lain nggak yang pengen kamu bikin dalam waktu dekat? Kalau sekarang justru memang konten Q&A lagi aku lagi belum ada ngupload konten Q&A lagi kan. Karena memang dari kemarin tuh lagi naiknya tuh konten perbucinan gitu loh yang sama pacar begitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin memang pasarnya TikTok tuh lagi begitu, makanya aku masukin konten ya yang sama pacar, konten perbucinan gitu. Jadi Padahal kebucinan ini sebenarnya- kamu lakukan bersama dengan Arjuna. Iya. Ini Arjuna lagi duduk nggak di sebelah kamu? Sini, mau dipanggil? Boleh. Boleh. Panggil. Genit kali lah cewek-cewek Medan ini. Mau lihat-lihat pacar orang. Halo Arjuna, ya ampun.
Arjuna ini orang mana? Orang Medan juga kah? Enggak, dia orang Jawa dia. Aduh, Orang Jawa bener. ketemu orang Medan ya kan. Siap lo ke Arjuna ya kan. Siap batin. Tapi Mas Arjuna terbiasa nggak sih sama cara bicaranya pacar? Kebetulan sih Tasya kalau ngomong sama aku dia nggak pernah ngegas. Manis sekali. Bisa menempatkan. loh. Tapi memang kayak gitu orang Medan ya kan. Kalau misalnya udah cinta pasti baik dia. Iya, Kalau bener. cinta. Memang hatinya tuh sudah tidak bisa berkata-kata lagi ya kan? Nggak tahu, tapi nggak tahu kenapa kalau misalkan memang sama cowok yang keras juga, mungkin karena memang bawaannya dia lembut ya, pembawaannya dia tuh lembut gitu kan. Jadi aku pun juga nggak berani yang ngelawan gitu loh kalau ngomong sama dia. Beda sama yang ketika ngomong sama aku tuh agak keras, itu pasti keluar medannya gitu. Oh gitu. Pas sekali lah sama peribahasa ya kan. My attitude depends on how you treat me gitu Iya, ya. how you Pinter treat kali me. Inggris kau. Kau yang ngajarin, bisa ngomong Ma. Medan. Udah berapa lama pacarannya? Kita pacaran baru sih. Sebenarnya enggak, jadi sebenarnya tuh kita pernah pacaran itu tahun 2018. Pacaran cuma nggak nyampe 1 tahun, terus putus baru balik lagi sekarang. Oh sempat putus. Kenapa putusnya woi? Putusnya karena apa ya? Karena ada fitnah dari lingkungan Circle. sih. Circle kita banyak yang ngadu domba, akhirnya kita kita kemakan sama omongan-omongannya mereka. Tapi ternyata setelah kita klarifikasi ulang, kita breakdown sama bareng-bareng, itu nggak ada. Emang difitnah sama lingkungannya kita gitu, dijelek-jelekin lah gitu. Oh, memang kayak gitu ya. Kalau hubungan yang bagus itu kadang banyak yang iri hati. Bener. Makanya aku harus belajar sama kau kan. 4 tahun nih kan sekarang Iya, udah kan? 4 tahun. Coba kita lihat ya foto kalian berdua selama pacaran. Aduh. Udah macam priwet lah orang ini ya kan. Iya, tinggal tambah bunga-bunga aja di mobil. Betul ya kan. Gimana kalian nih? Kenapa Kok jadi Medan? Di mana? Ini kalian di mana? Itu di jalan menuju ke Pantai Indrayanti, Jogja. Oh, gemes banget. Baru kemarin. Bajunya itu kapelan gitu. Emang sudah direncanakan untuk bikin konten atau ya terjadi tiba-tiba aja karena sehati? Kalau kita memang kebetulan misalkan pergi ke suatu tempat yang mau banyak foto di sana, kita memang jaga seragamin baju ya, nge-matchin baju. Jadi Nyamain warna aja nyamain warna biasanya. aja. Oh pakai baju warna apa? Aku pakai baju Lucu banget. Biar Aku senang sama aja. pacarku nggak pernah kayak gitu. Iya. Dia kalau pakai baju, samaan warnanya, dia ganti bajunya. Emang beda ya. Sedih kali. Ada foto lain nggak nih? Oh, Aduh, Di mana ini, woi? itu di apartemen aku sih. Lagi syuting video Lagi klip syuting itu. video klip. Video klip Pulang siapa? syuting video klip. Video klipnya Tasya. Kemarin kan sempat nge-cover lagu di YouTube ya, lagu Cuma Saya. Terus habis itu kita syuting videonya itu di apartemen itu. Terus habis itu nggak tahu ada surprise itu selesai bikin video itu. ini proposal bukan sih Arjuna? Belum. Itu baru nembak aja. Itu ngajak balikan, itu ajakan balikan. Oh, ngajak balik. Oh, jadi baru aja dong ini foto kan baru diposting beberapa hari yang lalu kan? Iya benar. Kepo. baru. Ya ampun, Oh, so so sweet. sweet. Ngajak balikannya selain ngasih balon, ngasih apa lagi kalau boleh tahu? Lu kepo banget. Enggak Kasih apa apa-apa. lagi ya? Kasih. Kasih apa? Jadi Mas? ngasih apa aja? Selain kasih balon ngasih apa lagi? Bunga. Ngasih bunga. Yang lainnya ya Yang lainnya ya udahlah, cukup kita. Oke. Ih, kita kan mau tahu. Kok Is. aku yang kepo jadinya? netizen banyak yang julid soalnya. Netizen banyak yang duit benar. Soalnya kita lagi jadi bulan-bulanan netizen sekarang. Enggak apa-apa loh, woi. Kalau di Jakarta ini kalian belum dijulitin, belum terkenal kalian. Makanya enggak apa-apa, julit aja. Benar. Medan kau kental kali loh. Dia juga dari Medan, baru pindah 2013 lebih kental Medan kau daripada Medannya dia. Terus udah. Tapi ya ngomong-ngomong kalau tadi ngomongin insertizen tuh banyak yang julid, bukan insertizen aja netizen gitu yang banyak yang julid. Mas Arjuna banyak nggak sih di komentar-komentar yang buruk gitu sama netizennya, fans-fans hatersnya mungkin Tasya? Untuk sekarang lagi banyak. Soalnya memang Gimana? lagi ada masalah yang Ya, lagi lumayan. ada problem. Lagi ada Problem apa lah sih? sama- Problem apa? Iya, cerita Aduh. dong. Aduh, Enggak iya, apa-apa. ceritain di sini. Dijulitin apa sih sama netizen-netizen biasanya? Enggak, jadi gini, ada omongan dari beberapa pihak yang menggiring opini netizen ke arah yang tidak baik sama hubungan kita gitu. Jadi itu bikin hubungan kita dicap, oh ternyata mereka ini negatif gitu. Padahal sebenarnya faktanya nggak kayak begitu gitu. Cuman bagi kita sih untuk mengklarifikasi secara detail,
mungkin belum sekarang ini karena masih dalam situasi panas-panasnya ya. Jadi memang mereka nggak bisa dikasih pengertian yang cukup spesifik gitu. Takutnya malah dianggap ini pembelaan gitu-gitu. Mungkin nanti perlahan kita bakal ngasih klarifikasi yang lebih detail dan lebih jelas, tapi nggak sekarang. Oh, Oke. setuju sih, karena kalau semakin Soalnya panas orang tuh gak ada ada yang ini mau sih kayak penggiringan denger. opini gitu. Oh. Kenapa sih penggiringan opini kemana? Nggak apa-apa, Kamu justru jawab. ini wadahnya kalian mengklarifikasi Betul. gitu. Ya, jadi gini, kadang ada omongan-omongan yang dari pihak sana ini maksudnya pihak yang menjelekan aku ya. Ya mungkin netizen yang lagi nonton juga tahu lah maksudku siapa. Aku nggak perlu menyebutkan secara spesifik orangnya siapa. Tapi ada omongan-omongan yang menjadikan image aku itu jelek. Jadi harusnya tuh itu nggak perlu dipublikasikan, nggak perlu dibahas sebegitunya gitu. Jadi opini publik tergiring ke arah yang negatif. Padahal sebenarnya faktanya nggak kayak begitu. Jauh banget dari itu faktanya. Cuman karena dia ngomongnya itu sepotong-sepotong, tergiringlah nih opini publik ke arah yang negatif gitu kan. Aku rasa itu sangat-sangat tidak dewasa dan tidak tidak baik gitu ya ke kitanya gitu. Cuman kalau untuk sekarang ini sih kita lebih milih buat diam dulu karena gimana? Jadi tunggu waktunya aja. Tunggu waktunya Kita bakal klarifikasi Kita berdasarkan bakal klarifikasi. semua bukti bakal kita keluarin dari apapun itulah, chat aku sama dia dari kapan mulainya dan segala macam itu bakal dibuka, tapi nggak sekarang. Tapi nggak sekarang. Itu ada maksudnya ada pembuktian dari kita juga. Jadi jangan dianggap kalau kita cuma diem aja sekarang untuk karena ketakutan, komentar semuanya karena kita takut. Sebenarnya bukan karena itu, tapi kesehatan mental kita lebih baik daripada kita harus bacain komentar hujatan. Karena suatu saat kita pasti bakal ngebuka semua buktinya secara tegas dan lugas gitu. Setuju banget nih ya. Nah ini ya kita ada games, kita akan munculin pertanyaan di layar kaca. Nanti kamu tanya, nanti kamu baca, terus kamu jawab dengan ngegas gayanya orang Medan lah. Oh, ya. Udah siap ya? Siap. Pertanyaan Ini aku doang kan pertama. jawab berarti. Kamu yang jawab lah. Oke. Udah ready? Kak Tasya, gimana cara nanggepin keluarga yang selalu nanya kapan nikah? Kalau misalkan ada keluarga kalian nanya kapan nikah, kalian bilang sama dia kayak gini. Kau pikir nikah cuma modal 10.000 bisa? Ha? Kalau kau nanya aku kapan nikah, mending kau kasih aku duit, bisa aku nikah besok. Kalau nggak usah. Dah. Ih, setuju banget. Mantap, Ini mantap. sih 100 nilainya, sumpah. Karena begitu, apalagi di usia-usia kita ya. Ih, mati. Ditanyain terus kapan nikah ya. Kapan nikah kamu? Makanya keluar aku dari rumah, Nanya Jess. kapan nikah, ngasih jodoh nggak mau, ngasih duit nggak mau. Kayak mananya? Betul kali. Yang penting kali kan nih. bisa gampang. Betul. Nanti aku copy ini omongan kau, aku kasih ke mama aku. Ya kan? Next. Tanggapan Kak Tasya sama orang yang followers Instagramnya masih dikit tapi sok ngartis. Aduh, harga diri manusia nggak dihitung dari berapa banyak jumlah followers kau. Jadi tolong jangan banyak kali tingkah kau ya. Ya, kalau misalkan kau memang berkelas, kau punya kualitas, orang-orang pun nggak nengok followersmu berapa, pasti kau dihargai. Mau followersmu banyak, tapi kalau misalkan kau bertingkah, ya gak usah so artis lah intinya. Kita makan nasi dari tanah, mati juga balik ke tanah, gak usah bersifat langit. Tuh dia, cakep. Berikan tepuk tangan ya. Paten kali lah anak Medan Tasya nih kan. Revina, ya. Aduh aku bangga kali jadi orang Medan sekarang. Kita kayak lantang, berani, punya prinsip dalam hidup. Is, mantap kali ya kan, hidup anak Medan ya kan. Apalagi Jakarta ya kan. Aduh. Ngomong-ngomong soal ini tentang tadi kan udah ngomongin soal hubungan kamu, terus tentang TikTok kamu. Terus kita Ini ada artikel. artikel tentang Tasya Revina. Kita lihat artikelnya. Denis Cariesta, perang sindiran dengan Tasya Revina. Ini kenapa lagi, woi? Udah baikan belum? Hah? Aduh, aku nggak mau ngurusin deh yang kayak gini-gini soalnya memang apa ya, nggak mau bahas lah, udah males, udah capek. Tapi sebenarnya kamu kenal nggak sih sama dia? Pernah ketemu gitu nggak sih? Pernah temenan nggak sih? Nggak pernah. Jadi cuman dari sosial media doang. Terus mulainya tuh gara-gara apa sih? Aduh, gak usah dibahas kali ya, males. Soalnya nggak penting juga, nggak usah dilanjutin. Gara-gara postingan gitu ya? Aku rasa sih memang udah, kalau aku sih udah nggak pernah lagi mencari tahu tentang dia atau menggubris atau menyindir apapun yang tentang dia gitu. Memang aku rasa aku udah nggak ada urusan apa-apa lagi sama dia. Jadi semua konten di belakangan ini, semua konten di media sosial kamu udah nggak mau nyindir dia lagi?
Gak ada urusannya juga, nggak penting. Nggak, maksudnya ya udah biarin dia dengan kehidupannya dia, aku dengan kehidupanku. Karena aku rasa problem hidupku tuh udah lumayan banyak ya. Kalau misalkan aku mikirin dia lagi untuk disindir atau apapun itu, kayaknya buang-buang waktu aku aja. Oh. Jadi permasalahannya cuma dari media sosial, sebelumnya belum pernah kenal, belum pernah ketemu gitu? Nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Cuman kesalahpahaman antar netizen aja sih sebenarnya yang bikin kita teradu domba ya karena netizen. Oke, tapi kalau misalkan kita berandai-andai nih Tasya ya, kan dunia entertain ini kan kecil ya Ini kan? kecil kali. Kalau misalnya one day kalian ketemu, dipertemukan tatap muka, terus mau kayak mana kalian? Gak masalah, karena kan aku emang nggak pernah punya masalah sama beliau dari awal. Pokoknya kalau aku sih sama dia ya kalau misalkan memang harus bertemu ya itu bukan masalah. Tapi kalau disuruh milih mau ketemu atau enggak, aku lebih mendingan gak usah ketemu. Oke. Ya maksudnya buat apa juga aku disanding-sandingin terus sama dia, kan aku gak ada urusannya sama dia sebenarnya. Oke. Gak pernah ketemu juga ya, Bo. Ya udah nggak usah ketemu lah ya. Iya. Coba kita lihat, ini kita ada video. Coba kita lihat. Video dari Video Tasya lagi Revina. deg-degan gue. Jeng, jeng, jeng. Di sini aku mau jelasin kalau aku sedang tidak bersaing dengan kamu. In this problem, we're not looking for a winner or a loser. But please just let me explain my thoughts to you. Kamu tau nggak ketika kamu berada di media sosial dan kontenmu itu menyerang publik dan kamu itu dibenci oleh banyak orang, bisa dibilang kamu itu public enemy, itu impact-nya bakal nggak bagus buat kamu ke depannya. Karena ketika kamu dibenci oleh banyak orang, bisa kita katakan netizen, dia bakal mencari tahu kesalahan kamu sekarang, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu. Alasannya kenapa? Karena mereka membenci kamu dan konten-konten kamu. Mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu. Jadi kalau kamu berpikir kamu bisa dapat instant famous cuman gara-gara kamu dibenci oleh banyak orang, kamu bisa nambah followers, itu kamu harusnya berpikir 2 kali. Please think twice. Itu benar sih kalimat-kalimat kamu Tasya. Emang sekarang tuh banyak banget orang-orang yang mencari jalan instan untuk terkenal. Tapi aduh kayak nggak banget gitu nggak sih caranya? Tapi kalau misalnya ngomongin ini public enemy, menurut kamu public enemy yang kira-kira kita ketahui, semua Indonesia tuh ketahui siapa? Yang terkenal karena menjadi public enemy. Aku nggak berani ya ngomong kayak gitu, ntar di screen record orang. Udah, ciri-cirinya aja deh. Ciri-ciri public enemy ya dia do something stupid yang bikin orang-orang pada marah dan emosi sama dia. Terus habis itu dia berbangga hati dengan tindakan negatif itu. Contoh misalkan dia bikin sesuatu yang bikin orang itu sebel ya. Misalkan kayak sifat dia yang sombong. Hai, aku nih punya ini harganya segini gitu. Itu kan sebenarnya orang-orang yang beneran kaya tuh nggak akan memberitahukan orang lain kalau dia kaya ya sebenarnya. Dan kita harus pahami kalau netizen Indonesia itu agak sensitif sama hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau menurut aku public enemy ya orang-orang yang memang sengaja menciptakan image jeleknya dia untuk dibenci publik supaya terkenal gitu kan. Beda cerita sama orang yang ketika dia memiliki problem atau kesandung masalah terus netizen menghujat dia padahal netizen juga belum tahu fakta sebenarnya gimana. Itu menurut aku nggak termasuk public enemy gitu ya. Tapi kalau yang tadi aku sebutin kan emang dia sengaja untuk melakukan hal negatif itu, untuk membangun image negatif itu supaya orang-orang pada aware, pada tahu kalau oh ini ternyata dia gitu. Kalau menurut aku sih kayak begitu.